Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Trik Pemula, channel belajar khusus para pemula tingkat dasar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu tools di Microsoft Office Word, di mana tools ini bisa mempercepat pekerjaan kita. Pekerjaan yang seharusnya kita lakukan 10 menit, bisa jadi kita selesaikan dalam 5 menit atau bahkan lebih cepat dari itu. Tools apakah itu? Yuk simak video ini sampai selesai. Anggap saja di sini kita mempunyai sebuah tugas untuk membuat resume. Dan cara ini nantinya teman-teman bisa terapkan dalam pembuatan makalah atau bahkan skripsi. Pada layar terlihat kita sudah punya bahannya, akan tetapi sama sekali belum rapi. Nah, di sini kita akan memanfaatkan format Painter untuk merapikannya dengan cepat. Mari kita coba bersama. Kita seleksi dulu judulnya, kemudian kita buat rata tengah. Kita juga bisa menekan Ctrl E pada keyboard. Kita buat menjadi huruf kapital dengan menekan Shift F3. Kemudian kita tebalkan dengan menekan Ctrl B. Kita rapikan dulu untuk paragraf yang pertama. Kita seleksi dulu paragraf yang pertama, kemudian kita ubah jenis hurufnya menjadi huruf yang standar digunakan dalam pembuatan resume atau makalah, yaitu Times New Roman. Kemudian ukuran hurufnya 12. Kita buat rata kiri kanan dengan menekan Ctrl J pada keyboard. Nah, untuk membuat paragraf baris pertama akan kita masukkan sekitar 1 cm ke dalam. Caranya adalah dengan menggunakan post line indent. Seperti yang terlihat pada layar, kita geser sepanjang 1 cm. Untuk teman-teman yang belum begitu memahami tentang indentasi, bisa dilihat pada video-video sebelumnya. Nah, ini teman-teman, paragraf pertama sudah kelihatan rapi. Hurufnya standar Times New Roman, kemudian ukurannya 12. Dan modelnya seperti sebuah paragraf dengan baris pertama agak masuk ke dalam sekitar 1 cm. Sekarang bagaimana caranya jika kita ingin menerapkan settingan yang sudah kita atur tadi untuk paragraf yang selanjutnya? Caranya adalah letakkan kursor pada paragraf pertama, kemudian pilih format Painter. Format Painter itu berada pada menu Home. Nah, kita klik sekali, kemudian kita seleksi paragraf yang kedua. Nah, otomatis model tulisan, ukuran huruf, dan model paragrafnya akan mengikuti paragraf yang pertama, karena kita mengcopy paragraf yang pertama ke paragraf yang kedua. Begitu juga untuk paragraf yang ketiga dan keempat. Kita tinggal letakkan kursor pada paragraf yang ingin kita copy formatnya, kemudian klik format Painter dan seleksi pada paragraf yang ingin kita samakan formatnya. Nah, bagaimana caranya jika kita ingin mengunci format Painter agar kita bisa menerapkannya pada paragraf yang tidak berurutan? Caranya adalah kita letakkan kursor dulu pada paragraf yang ingin kita copy formatnya,
Teman-teman bisa meletakkan di mana saja, di awal paragraf, di tengah, atau di akhir, itu terserah teman-teman. Asalkan berada pada paragraf yang ingin kita copy formatnya. Kemudian double klik format painter dan kita seleksi pada paragraf yang ingin kita samakan formatnya. Misalkan ini saya seleksi satu-satu. Nah, ini format painternya terkunci dan tidak akan berubah setelah kita memilih paragraf yang pertama. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuatkan numbering. Kita akan membuatkan nomor untuk tahunnya. Caranya adalah pada menu home, pilih numbering, kemudian pilih model numbering sesuai dengan yang teman-teman butuhkan. Kemudian kita coba ubah hurufnya menjadi Times New Roman dan ukurannya 12. Kita tebalkan dengan menekan Ctrl B pada keyboard. Nah, ini sudah jadi teman-teman. Selanjutnya kita akan menambahkan nomor pada Microsoft Word 2010 dan Microsoft Word 2013. Di sini bisa saja kita menambahkan numbering secara manual dan otomatis akan terbentuk nomor 2. Akan tetapi model huruf dan jenisnya tidak akan berubah. Kita harus mengulangi langkah-langkah yang sudah kita lakukan sebelumnya. Nah, itulah fungsinya format painter. Kita tidak perlu mengulangi langkah-langkahnya, cukup kita copy saja formatnya. Caranya, seleksi pada nomor 1, kemudian klik format painter dan klik pada baris yang ingin kita samakan formatnya. Misalnya seperti ini. Nah, sudah ya teman-teman. Lalu bagaimana dengan paragraf di bawahnya? Ini kita samakan formatnya dengan paragraf yang di atas. Caranya sama seperti yang tadi, letakkan kursor pada paragraf yang ingin kita copy formatnya, kemudian klik format painter lalu seleksi paragraf yang ingin kita samakan formatnya. Nah, di sini ada tambahan. Untuk membuat paragraf terlihat lebih rapi agar lurus dengan judulnya, misalnya di sini nomor 1 tahun 1990 sampai 1995. Untuk membuat paragrafnya agak masuk ke dalam, kita gunakan increase indent atau teman-teman bisa menggunakan Ctrl M pada keyboard. Nah, untuk nomor 2 di sini kita samakan formatnya dengan paragraf yang di nomor 1. Tinggal kita gunakan format painter, maka otomatis formatnya akan sama. Nah, untuk opsi-opsinya di sini kita akan menggunakan bullet. Caranya adalah letakkan kursor pada baris yang pertama, kemudian pada menu home pilih bullet, kita klik segitiga kecil yang ada di sampingnya, kemudian kita pilih model bullet sesuai dengan yang kita butuhkan. Misalnya ini teman-teman, kita pilih yang ini saja supaya terlihat jelas. Nah, bagaimana cara menambahkan bullet di baris selanjutnya? Untuk pemula biasanya melakukannya seperti ini teman-teman. Kita letakkan kursor pada baris yang kedua misalnya, kemudian tekan backspace pada keyboard, lalu kita enter lagi, ya, maka akan otomatis terbentuk bullet. Nah, kalau opsinya banyak, tentu sangat melelahkan. Maka di sini kita akan memanfaatkan format painter. Caranya adalah tinggal kita seleksi bullet yang sudah kita buat sebelumnya, kemudian klik format painter dan tinggal kita seleksi baris-baris yang belum ada bulletnya. Maka otomatis akan terbentuk bullet pada masing-masing baris. Caranya sama untuk yang di nomor 3. Oh ya, di sini ada tambahan.
Jika teman-teman ingin menggunakan format painter melalui keyboard, caranya adalah kita seleksi dulu baris atau paragraf yang ingin kita copy formatnya, tekan Ctrl+Shift+C pada keyboard, kemudian seleksi baris atau paragraf yang ingin kita samakan formatnya, lalu tekan Ctrl+Shift+V pada keyboard, maka otomatis formatnya akan tercopy. Itu terserah teman-teman lebih suka yang mana, apakah menggunakan mouse atau lebih suka menggunakan keyboard. Nah, di sini sudah kelihatan rapi ya teman-teman. Judulnya kita samakan fontnya menggunakan Times New Roman, ukurannya 12. Nah, sebagai tambahan saja di sini, paragraf ini kelihatannya antara paragraf pertama dengan paragraf yang kedua agak renggang. Lalu bagaimana cara kita merapikannya? Caranya adalah kita blok dulu paragrafnya, kemudian pada line spacing kita pilih remove space after paragraph. Nah, seperti ini teman-teman, maka otomatis spasinya sama, tidak ada yang renggang. Kita coba turunkan untuk yang nomor 2. Nah, di sini juga untuk yang nomor 1, antara nomor 1 dengan paragraf di bawahnya itu terlihat renggang. Untuk membuat jarak barisnya sama, caranya sama seperti yang tadi, kita letakkan kursor pada tahunnya, kemudian pada line spacing kita pilih remove space after paragraph. Line spacing itu terletak di tab paragraf ya teman-teman, di menu home tab paragraf. Oh ya, ini fontnya belum menggunakan Times New Roman, kita rubah dulu. Untuk yang nomor 3 juga belum. Nah, ini saya menggunakan keyboard untuk mengcopy formatnya. Nah, sudah kelihatan rapi ya teman-teman. Oh ya, artikel ini saya kutip dari website Wikipedia. Silahkan jika teman-teman ingin mencoba sendiri, teman-teman bisa copy artikelnya dari Wikipedia. Sekian dulu tips dan trik dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.